tadi pertanyaan Pak Gugui ya, Pak Gugui, Pak Dahlan, Pak Aris, bahwa sebenarnya hal yang menurut saya penting perlu digarisbawahi bahwa seseorang itu hidup atau mati ya, itu bukan berarti menang atau kalah ya. Artinya sesuatu yang dimatikan oleh Allah di mata orang manusia itu seperti kalah gitu ya. Itu belum tentu sebenarnya memang kalah gitu ya. Artinya kita perlu melihat dampak dari sebuah peristiwa itu dalam jangka yang lebih panjang gitu ya. Jadi misalkan dalam kasus ini Nabi Yahya ini bukan manusia yang mengkultuskan, tapi Allah yang menunjukkan kemuliaan Nabi Yahya, juga nanti Nabi Isa, Nabi Muhammad dan sebagainya, menunjukkan ketinggian sifat-sifat dan kemuliaan akhlaknya dan sebagainya. Nah, sehingga nanti ketika orang sebaik itu, orang semulia itu juga dibunuh, gitu ya, maka akan menonjolkan kepada manusia yang lain betapa kezaliman orang yang membunuh itu. Gitu. Orang lembutnya kayak gitu, orang sopan, orang sama orang tua seperti itu, bahkan sama binatang aja halus, lembut dan sebagainya, itu dibunuh dan dibunuh dengan sangat sadis gitu ya, dipenggal gitu ya. Itu menunjukkan ada orang sekitar, memang itu mungkin cara Allah untuk menunjukkan siapa yang zalim, siapa yang benar gitu ya. Ketika sebuah masyarakat itu sudah begitu rusak, sudah begitu rusaknya, kadang-kadang Allah menggunakan cara-cara yang sungguh mengorbankan kekasihnya, wali-walinya untuk terbunuh, syahid. Dalam rangka untuk menunjukkan sebenarnya ini benar penguasa ini zalim gitu ya. Ini juga terjadi juga di kisah yang terkenal yang menimpa cucu Nabi ya, Sayyidina Husain itu juga gimana ini kalau orang lihat, wah ini kalah ini, terbunuh dengan cara yang sangat sadis juga gitu ya. Tapi mungkin cara itu yang digunakan oleh Allah untuk mengembalikan agama yang dibawa oleh kakeknya itu ke jalan yang benar lagi gitu. Bahwa ini penguasa ini nih penguasa yang zalim. Juga di Yahya ini juga seperti itu. Orang seperti Yahya yang dilukiskan oleh Allah sebegitu lembutnya, sebegitu sopannya, sebegitu luar biasanya akhlaknya, kok dibunuh dan bunuhnya pun dipenggal, kepalanya dibawa gitu ya ke raja gitu ya. Tubuhnya yang sudah dimutilasi itu diberikan kepada orang tuanya Zakaria yang sudah sangat tua gitu. Dan kemudian Zakarianya pun dibunuh dengan cara yang sadis juga. Jadi ini cara Allah kadang kita melihat, jangan melihat sepotong bahwa ini kalah gitu. Kira-kira kok Allah nggak melindungi hambanya yang dikasihi gitu, wali-walinya gitu. Enggak, bukan begitu. Tapi kita mesti melihat secara lebih panjang perspektifnya. Apalagi kalau tadi kata Ustadz bahwa orang yang jangan mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi dia hidup bahkan menerima rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua mengenai ini menarik juga mengenai masalah yang tadi ya keselamatan di kelahiran, kematian dan dibangkitkan kembali itu kan sebenarnya 3 waktu yang sangat krusial bagi setiap orang yang berpengaruh terhadap keselamatan dia di dunia dan di akhirat itu adalah pada waktu dia lahir, bagaimana waktu dia mati, dan bagaimana waktu dia nanti dibangkitkan. Waktu dia lahir, apakah dia sehat, apakah dia dalam keadaan selamat. Kemudian pada saat mati, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan pada saat dia nanti dibangkitkan, itu 3 waktu yang harus kita berdoa supaya kita diselamatkan di dalam 3 waktu itu.
Nah, apa Nabi Yahya, Nabi Isa itu secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran ya. Keselamatan ini selamat Natal yang pertama yang diucapkan oleh Al-Quran ya, kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Natal kan kelahiran artinya kan, terlepas dari Natal itu kapan dan sebagainya, tapi bahwa kelahiran, kematian, dan hari waktu dia dibangkitkan itu adalah sesuatu yang sangat momen yang penting gitu untuk diingat gitu ya. Nah, jadi tiga waktu itu sangat krusial dan kita harus meminta keselamatan di 3 waktu itu paling tidak gitu ya. Kalau kita nanti misalnya hidupnya meninggalnya misalnya karena sakit atau karena apa, yang penting pada saat matinya selamat itu selesai, aman gitu ya. Yang penting ujungnya bagus, lahir, ujung dibangkitkan selamat itu insya Allah akan baik. Terus juga mengenai kenapa tidak dilindungi, saya ingat kalau nggak salah itu Hasan al-Basri ya Pak ya, menyebutkan bahwa nabi-nabi ulul azmi yang dilindungi oleh Allah tidak akan dibunuh gitu ya. Kita melihat Nabi Ibrahim juga berusaha dibunuh orang, mau dibakar hidup-hidup. Allah ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Muhammad berkali-kali mau dibunuh. Nabi Isa mau dibunuh. Kemudian Allah melindungi, dipikir ini dibunuh benar. Enggak, itu diserupakan dan Allah mengangkat. Jadi ada hamba-hambanya yang artinya pembawa risalah itu pasti punya musuh, kata Ustadz tadi, betul. Tapi tidak semuanya kemudian dibunuh. Dan ada sebagian yang dilindungi oleh Allah dari pembunuhan. Benar la nufariqu baina rusule, tidak boleh membeda-bedakan antara rasul dalam penyikapan kita terhadap sama-sama beliau adalah Rasulullah, tapi tilkar rusulu fadzalna ba'dhum ya. Bahwa rasul-rasul itu di antara rasul-rasul itu kami tinggikan, kami muliakan satu di antara yang lain gitu. Jadi ada tingkat-tingkatannya gitu. Ada di antara rasul, ada nabi, ada rasul. Rasul ada ulul azmi. Di antara ulul azmi ada pemimpinnya lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang tingkatan-tingkatan dari sisi ini Al-Quran juga yang mengatakan itu bahwa antara Rasul satu dengan Rasul yang lain itu ada perbedaan derajat. Nabi Yunus itu juga beda lagi kan gitu. Nah, jadi itu mungkin beberapa pesan penting yang saya pikir di sini sebenarnya masih banyak ya, seperti tadi disampaikan Ustadz bahwa sifat-sifat luhur itu dari yang dimiliki oleh Yahya itu adalah pemberian dari Allah, ditegaskan ya, ataina ladunna gitu ya. Sama juga dengan Rasul sifat lemah lembutnya tadi lintalahum itu juga fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi semua sifat-sifat mulia itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala.